Berikut saya akan menjelaskan latar belakang kewenangan mandat. Muncul karena kebutuhan praktis dan efisiensi dalam organisasi pemerintahan yang luas seperti Indonesia. Memungkinkan pelimpahan kewenangan bertingkat tanpa mengalihkan tanggung jawab akhir dari pemberi mandat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu cara memperoleh kewenangan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memungkinkan kewenangan dijalankan di tingkat operasional. Berbeda dengan delegasi di mana tanggung jawab beralih ke penerima delegasi. Rumusan masalah. Yang pertama, fokus pada dasar hukum dan mekanisme. Bagaimana mekanisme pelimpahan kewenangan melalui mandat diatur dalam sistem administrasi Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, isu implementasi dan prosedural. Bagaimana prosedur yang tepat dalam pemberian mandat kewenangan dan pencatatannya untuk memastikan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima mandat, dan apa akibat hukum dari tindakan pejabat pemerintahan yang bertindak atas dasar mandat tetapi melampaui batasan atau ruang lingkup wewenang yang diberikan. Yang ketiga, isu akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Siapakah pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pemberi mandat atau penerima mandat apabila terjadi kesalahan atau kerugian akibat pelaksanaan wewenang mandat? Yang keempat atau yang terakhir, isu penyelesaian sengketa. Bagaimana penyelesaian sengketa wewenang jika terjadi konflik antara pemberi mandat dan penerima mandat atau pihak ketiga yang dirugikan akibat pelaksanaan mandat? Selanjutnya, tujuan dari penulisan kewenangan mandat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami konsep kewenangan dalam administrasi negara. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dan sumber kewenangan mandat. Yang ketiga, untuk menjelaskan ciri-ciri dan sifat hukum kewenangan mandat. Yang terakhir dan keempat, untuk mengetahui manfaat kewenangan mandat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Pelimpahan wewenang dari atas ke bawahan untuk membuat keputusan atas nama atasan. Tidak ada peralihan tanggung jawab hukum, atasan tetap bertanggung jawab. Berbeda dengan atribusi, kewenangan asli, dan delegasi. Pelimpahan tanggung jawab dapat berupa mandat, pengambilan, dan keputusan atau mandat pendatangan. Penting untuk menentukan tanggung jawab hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewenangan dalam administrasi negara. Konsep kewenangan dalam administrasi negara adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas negara. Setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai prinsip legalitas. Yang pertama adalah definisi kewenangan. Merupakan hak dan kekuasaan untuk bertindak, memutuskan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berfungsi menyeimbangkan hak dan kewajiban pejabat negara. Keabsahan tindakan pemerintah ditentukan oleh apakah tindakan tersebut memiliki dasar kewenangan dalam hukum. Yang kedua adalah sumber kewenangan. Atribusi, kewenangan asli yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada organ negara. Yang kedua adalah delegasi, pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, beserta tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah mandat, pelimpahan tugas untuk bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Yang ketiga adalah sifat kewenangan. Di sifat kewenangan ini diberikan oleh hukum atau prinsip legalitas, mengandung kekuasaan dan kewajiban secara bersamaan, memiliki batasan sesuai aturan tertulis maupun tidak tertulis, dapat bersifat umum dan konkret tergantung bentuk tindakan pemerintahan. Definisi dan sumber kewenangan mandat. Kewenangan mandat merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah untuk dan atas nama pemberi mandat, di mana pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam tanggung jawab pemberi mandat. Dalam hubungan mandat, penerima mandat hanya menjalankan sebagian kewenangan administrasi tanpa memperoleh tanggung jawab hukum penuh atas keputusan yang dibuatnya. Karenanya tanggung jawab ini akhirnya tetap melekat pada pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian, mandat bukanlah pemindahan kewenangan, melainkan bentuk pelaksanaan tugas oleh pihak
lain atas nama pejabat yang memiliki kewenangan mandat. Adapun sumber kewenangan mandatnya, kewenangan mandat bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada bawahannya untuk melaksanakan kegiatan kewenangan mandat. Berikut ciri-ciri kewenangan mandat. Tidak terjadi pengalihan tanggung jawab dan tanggung gugat pemberi mandat atau mandatan tetap memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan wewenang tersebut, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh penerima mandat atau mandataris. Merupakan pelaksanaan tugas rutin mandat biasanya diberikan untuk tugas-tugas yang bersifat rutin atau pelaksanaan teknis sehari-hari dalam lingkungan pemerintahan yang sama. Tidak memerlukan dasar hukum tertulis yang spesifik, berbeda dengan delegasi yang memerlukan dasar peraturan perundang-undangan. Mandat dapat diberikan secara lisan atau dalam bentuk surat tugas biasa dan tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dapat ditarik kembali sewaktu-waktu pemberi mandat berhak untuk mengambil kembali wewenang yang telah dimandatkan kapan saja. Tanpa perlu prosedur yang rumit, pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang sendiri. Pemberi mandat tidak kehilangan kewenangannya untuk menggunakan wewenang tersebut sendiri. Berbeda dengan delegasi di mana wewenang beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dilakukan dalam lingkungan internal pemerintah, mandat umumnya terjadi di antara pejabat atau badan pemerintahan dalam satu struktur organisasi atau lingkungan pemerintahan yang sama. Selanjutnya ada sifat hukum kewenangan mandat. Apa sih sifat hukum kewenangan mandat itu? Jadi ini sangat terkait dengan fleksibilitas dan efisiensi dan terbagi menjadi 4. Pertama ada fleksibel, sifatnya dan tidak mengikat, secara kaku dan mudah ditarik kembali. Terus yang kedua ada internal, sifatnya lebih ke internal manajemen birokrasi, bukan untuk pengalihan kewenangan, melainkan berdampak luas dan memerlukan kepastian hukum yang tinggi bagi pihak ketiga atau masyarakat. Dan yang ketiga ada efisiensi administrasi, yaitu memungkinkan tugas-tugas dilaksanakan dengan cepat tanpa harus melalui proses legislasi atau perubahan peraturan formal. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu akuntabilitas. Terpusat akuntabilitas tetap terpusat pada pejabat asli yang berwenang atau bisa disebut pemberi mandat, yaitu memastikan adanya satu titik tanggung jawab yang jelas. Jadi singkatnya, mandat adalah mekanisme perlimpahan tugas yang bersifat internal dan sementara, di mana kontrol penuh dan tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pejabat pemberi mandat. Berikut manfaat kewenangan mandat. Yang pertama, mempercepat kerja pemerintahan karena tugas bisa dikerjakan bawahan tanpa menghilangkan pengawasan. Yang kedua, mengurangi beban pejabat utama sehingga bisa berfokus pada hal strategis. Yang ketiga, menjaga kelancaran pemerintahan saat pejabat utama berhalangan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bawahan lewat pengalaman tugas yang lebih besar. Yang kelima, tetap akuntabel karena tanggung jawab hukum tetap pada pemberi mandat. Jadi kesimpulannya, makalah ini telah berhasil memenuhi tujuan penulisan dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai kewenangan dalam administrasi negara dalam fokus pada kewenangan mandat. Ada konsep kewenangan, definisi dan sumber kewenangan mandat, ciri-ciri dan sifat hukum, dan yang terakhir ada manfaat. Secara keseluruhan, kewenangan mandat adalah mekanisme hukum yang esensial dalam tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai efisiensi birokrasi, sambil tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab, hukum tunggal pada organ pemerintahan yang berwenang. Menjelaskan mengenai saran hukum mengenai kewenangan mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, di mana penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Mandat tidak menciptakan kewenangan baru, hanya pelaksanaan wewenang atas nama pemberi. Ada 4 saran hukum
untuk pemberi mandat. Yang pertama, berikan mandat secara tertulis dan sesuai prosedur. Yang kedua, pantau pelaksanaan mandat agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, tarik kembali mandat jika dianggap tidak efektif. Yang terakhir, pahami dan hormati batas kewenangan tanpa mencampur adukannya. Ada 4 saran hukum untuk penerima mandat. Yang pertama, bertindak jelas atas nama pemberi mandat. Yang kedua, jangan melimpahkan mandat ke pihak lain. Yang ketiga, bertanggung jawab secara internal kepada pemberi mandat. Dan yang terakhir, pastikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.